Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Fatur Rahim, program studi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 2C dengan NIM 220116918, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Di sini saya akan mengulas jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Haji Agus Salim Hamidi MPDI. Artikel yang akan saya ulas saat ini yaitu Pendidikan Anak di Era Digital yang disusun oleh Bahrun Ali Murtopo. Baik, langsung saja saya ulas artikel ini. Perkembangan teknologi informasi sangat cepat dalam mewarnai pendidikan anak akhir-akhir ini. Perkembangan ini dipastikan menyentuh, bahkan melahirkan orientasi baru pada semua bidang kehidupan manusia, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun pendidikan. Telah terjadi pergeseran dari era pengetahuan ke era digital. Transisi dari komunitas berbasis pengetahuan ke komunitas berbasis informasi dan komunikasi membawa perubahan yang dramatis, terutama dalam bagaimana informasi dikonstruksi menjadi pengetahuan yang dapat dikomunikasikan dengan cepat dan secara luas kepada semua warga negara sehingga tidak ada warga negara yang tidak memperoleh informasi. Akibat perkembangan kemajuan teknologi digital yang telah terakselerasi, informasi dan pengetahuan menjadi bersifat sementara dan singkat. Pengetahuan yang bersifat sementara membutuhkan pembaruan secara konstan, perkembangan dan peningkatan kemampuan pribadi anak. Kemajuan ini mempengaruhi dunia pendidikan secara mendasar, dari cara pandang terhadap pengetahuan, sosial, budaya, dan gaya hidup. Hal ini juga tentu berpengaruh terhadap dunia pendidikan, guru, orang tua, dan tenaga kependidikan, terutama bagaimana kompetensi guru harus diorientasikan terhadap perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, dan masyarakat digital dewasa ini. Lebih lanjut, perubahan tempat belajar, yakni transisi dari era analog ke era digital, juga dianggap penting. Tetapi dalam era digital dinamis ini, orang tua guru harus menerapkan konsep multi-channel, belajar di mana saja, kapan saja, dari siapa saja, dari berbagai sumber di mana saja. Dalam hal ini guru hendaknya bertindak sebagai fasilitator yang menunjukkan kompetensi yang harus dimiliki oleh anak dan membuka kesempatan pada anak untuk dapat belajar dan berbagai sumber pembelajaran digital di dunia global. Di era digital, lingkungan belajar harus diselaraskan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya TV, komputer, ponsel cerdas, komputer, tablet, dan internet. Peralatan tersebut menjadi alat bantu pembelajaran secara mandiri, dinamis, dan tidak terikat oleh hanya satu tempat dan satu sumber. Bahkan tidak tergantung pada guru pengajarnya saja, tetapi anak didik dapat belajar dari banyak guru. Berbagai sumber di dunia maya yang sekarang ini menghadapi dampak digital yang mengendalikan diri sendiri. Oleh karena itu, semua elemen kompetensi guru yang cenderung memperlakukan anak hanya berdasarkan pengalaman, kemampuan, pengetahuan, dan sumber-sumber belajar yang dimiliki seorang guru atau singkatnya. Mengukur potensi dan kemampuan anak hanya dengan seorang guru yang bersangkutan itu tidak relevan. Untuk mengembangkan kemampuan kreatif anak, Anda dan mereka untuk bersinar di era digital. Perbanyak permainan asah otak yang melatih anak untuk berstrategi seperti catur, teka-teki silang, sudoku, dan permainan tebak-tebakan yang bisa didownload secara gratis di Google Play Store atau App Store. Belajar menarik dan aktif dalam kegiatan olahraga dapat melatih otak kanan untuk meningkatkan daya imajinatif. Tanamkan kebiasaan membaca pada anak dengan memberikan mereka buku-buku inspiratif.
untuk menginspirasi mereka bermotivasi cemerlang dimanapun dia berada, menggali dan menjaga rasa keingintahuan. Jangan bosan menjawab pertanyaan dan buku forum diskusi dengan anak dan buka forum diskusi dengan anak sehingga wawasan anak berkembang luas. Dalam ilmu pedagogi, seiring dengan perkembangan teknologi dan media informasi yang semakin pesat, pendidikan sebagai investasi masa depan generasi bangsa harus bisa meyakinkan diri. Semisal dapat memanfaatkan era digital ini sebagai media pembelajaran bagi anak sekolah, bahkan pesantren. Akses informasi di era digital ini memungkinkan siswa lebih mengetahui informasi terlebih dahulu ketimbang guru. Tentu ini tidak akan mengetahui informasi terlebih dahulu ketimbang guru. Tentu hal ini tidak akan membuat guru menjadi ketinggalan dibandingkan siswanya, karena keberadaan guru di kelas dan lingkungan sekolah lebih kepada memfasilitasi siswa terhadap belajar. Dalam ilmu pedagogik, belajar dapat didefinisikan merupakan sebuah perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Tingkah laku di sini bukan hanya berarti kemampuan siswa secara efektif, tetapi juga kemampuan siswa dari sisi kognitif dan psikomotorik. Di titik inilah guru yang bisa dikatakan sebagai kelompok digital imigran keberadaannya sangat penting bagi anak, yaitu membimbing anak agar belajar memanfaatkan penggunaan internet ke arah yang lebih positif untuk keperluan belajar di sekolah. Dengan kata lain, digital imigran ada untuk membelajarkan para digital natif agar dapat memanfaatkan internet sebagai media meningkatkan kualitas belajar anak. Dalam hal ini, orang tua dan guru juga dituntut mengikuti perkembangan informasi di era digital ini. Melalui kanal-kanal media sosial, misalnya dalam kanal inilah anak dapat diarahkan untuk membentuk kelompok belajar secara berkesinambungan karena kanal media sesuai tidak terbatas ruang dan waktu. Namun demikian, sosial media atau media lain di dunia maya hanyalah alat instrumen, bukan tujuannya. Artinya, alat tidak bisa menggantikan posisi guru, sebab alat tidak mempunyai sisi humanitas atau kemanusiaan. Oleh sebab itu, kehadiran guru secara emosional sangat penting untuk menumbuh kembangkan kemanusiaan seorang anak. Pendidikan anak berdasarkan jenjang pendidikan. Persoalan besar di pendidikan era digital bagi orang tua maupun guru di era globalisasi ini seperti sekarang adalah persoalan siapa yang mendidik anak. Bertanggung jawab penuh dalam tanggung jawab atas pendidikan anak saat ini. Orang tua adalah guru moral pertama anak-anak yang memberi pengaruh paling dapat bertahan lama, karena anak-anak berganti guru di setiap tahunnya. Akan tetapi mereka memiliki satu orang tua sepanjang masa pertumbuhan, hingga anak dan orang tua memiliki mengandung signifikasi emosional khusus yang menyebabkan anak-anak merasa dicintai dan berharga. Menurut penulis artikel ini, pendidikan anak ditanamkan sejak dini. Anak harus dikontrol dan diawasi apa yang dilakukan anak-anak dalam sehari-hari dalam menguatkan media digital. Nilai dan makna perubahan pendidikan di era digital. Pengembangan era digital pada hakikatnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya menunjukkan telah membawa perubahan penting dalam perkembangan peradaban dunia, terutama ekonomi. Bahkan abad ke-21 yakni akan menjadi abad baru yang disebut era informasi ekonomi atau digital ekonomi, dengan ciri khas perdagangan yang memanfaatkan peralatan elektronik atau electronic commerce. Keadaan ini mengakibatkan adanya penggeseran paradigma strategis pembangunan masyarakat dunia dari era industri menjadi informasi. Dari berbagai peranan digital, salah satunya yaitu peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan atau e-education tidak dapat dihindarkan lagi. Misalnya, tidak mungkin lagi
mengecek jumlah anak yang hadir mengikuti pelajaran dari tahun ke tahun. Hanya dengan catatan di buku tahunan saja, demikian juga hasil anak yang diperoleh selama mengikuti pendidikan hanya mengendalikan buku nilai guru, leker sekolah atau buku induk sekolah. Begitu pula pekerjaan sederhana apapun pekerjaan akan menjadi lebih efisien jika menggunakan komputer. Pendidikan yang menggunakan sarana digital terutama internet bisa disebut e-education. Kecenderungan di dunia pendidikan di Indonesia pada masa yang mendatang hubungannya dengan perkembangan digital sebagai berikut. 1. Berkembangnya pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh atau distance learning. Untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet secara maksimal dapat memberikan efektivitas dalam hal waktu, tempat, bahkan meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Terjadinya sharing resource berbagi sumber daya antara lembaga pendidikan dan pelatihan. 3. Perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya, misalnya guru dan laboratorium berfungsi sebagai fasilitator, bukannya sumber informasi. 4. Penggunaan perangkat informasi interaktif seperti CD-ROM multimedia yang secara bertahap akan menggantikan fungsi papan tulis. Manfaat internet bagi bidang pendidikan di Indonesia antara lain akan mendapatkan akses ke perpustakaan, direktori sekolah, para pakar dapat melakukan perkuliahan secara online. Penyediaan sarana informasi akademik lembaga pendidikan secara online dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain melalui internet serta melakukan marketing dan promosi hasil karya penelitian secara lebih efisien. Di samping itu, kita dapat merancang program artificial intelligence untuk membuat sebuah model rencana pengajaran. Ternyata banyak sekali manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam bidang pendidikan. Dengan pendidikan dimungkinkan terjadinya penyebarluasan teknologi informasi dan transformasi ilmu pengetahuan untuk sektor-sektor pendidikan. Para siswa yang duduk di bangku sekolah dan mahasiswa juga terbantu dengan adanya internet dalam mengerjakan tugas sekolah atau tugas kuliah. Para mahasiswa dapat mencari bahan skripsi di internet atau para siswa mencari bahan tugas makalahnya di internet. Dengan adanya pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah, para siswa dapat belajar dan memanfaatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Harus kita sadari, khususnya internet hanyalah merupakan alat bantu saja dan bukan menjadi solusi dalam dunia pendidikan, formal maupun non-formal. Bagaimanapun pendidikan yang bermutu dapat didapat dari para pendidik yang bermutu, ditambah dukungan pemerintah dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa didik yang diimplementasikan dengan benar dan kreatif. Manfaat dan dampak era digital. Dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi antara lain. Manfaat digital antara lain: A. Informasi yang dibutuhkan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. B. Konsultasi dengan pakar. Konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. C. Perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. D. Diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. E. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. F. Kemajuan juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. G. Atau terakhir, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena perubahan sistem.
2. Dampak negatif digital. A. Kemajuan juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Karena semakin mudahnya mengakses dan data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. B. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. C. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan konsentrasi. C. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Sekian dari artikel yang saya ulas kali ini. Bila ada kesalahan, kekhilafan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.